Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah subuh yang sama berbahagia, bahwa di dalam Al-Quran ada 114 surah. Semuanya diawali dengan basmalah kecuali surah Bara'ah, yaitu surah yang ke-9. Surah yang ke-9 itu tidak diawali dengan basmalah. Akan tetapi ada surah An-Naml. Surah An-Naml itu 2 basmalahnya. Satu di awal surah dan satu di tengah surah. Hadirin jamaah subuh yang sama berbahagia, berkaitan dengan basmalah tadi atau bismillahirrahmanirrahim, ulama besar yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani telah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Isa alaihissalam telah diutus oleh ibunya untuk belajar pada salah seorang ahli agama atau ulama pada waktu itu. Dan Nabi Isa belum menjadi nabi pada waktu itu. Akan tetapi kita sebut sebagai alaihissalam. Beliau ketika diutus untuk pergi belajar kepada salah seorang ulama, waktu itu ditanya oleh ulama itu, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu Isa alaihissalam heran, apa itu bismillahirrahmanirrahim? Ulama tersebut mengatakan, saya juga tidak tahu. Lalu Isa alaihissalam menjelaskan bahwa huruf B atau al-ba'u bahaullah, wasin sana'ullah, wal mim mulkuhu atau mulkullah. Bahwa basmalah itu adalah bahaullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan itu tercermin ke dalam segala tindakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sana'ullah, keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Dari keluhurannya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada makhluknya, siapa saja makhluknya, selalu dan diberikan rizki kepada mereka, walaupun mereka musyrik, walaupun mereka mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka ateis, atau mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala ataupun menyembah Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal azizul hakim. Bahwa keluhuran Allah Subhanahu wa taala itu, kelembutan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada semua hambanya. Wal mimu mulkullah atau mulkuhu, kekuasaannya. Huruf mim itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan surah Al-Imran ayat 197 kalau tidak salah. Di situ dikatakan walillahi mulkus samawati wal ardh. Allah adalah penguasa atau raja atau memiliki langit, kerajaan langit dan bumi. Juga di akhir surah Al-Baqarah dikatakan lillahi mulku samawati lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah ya apa yang ada di bumi dan di langit. Selanjutnya di surah Al-Fatihah itu sendiri dikatakan maliki yaumiddin. Bukan hanya di dunia dia raja, akan tetapi di akhirat pun dia Allah Subhanahu wa taala menguasai alam itu, alam akhirat. Selanjutnya Allah, lafaz Allah. Allah kalau dibuang huruf alifnya maka yang muncul lillah, miliknya untuk Allah. Kalau dibuang lamnya yang pertama maka yang muncul lahu, baginya, juga miliknya. Kalau dibuang lamnya yang kedua maka tinggal hu, dia juga pemilik. Jadi Allah, lafaz Allah adalah suatu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada 100 nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Akan tetapi hanya satu untuk di dunia, yang selebihnya disimpan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang satu itu untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk. Dan nikmat itulah yang salah satunya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu bahwa semua makhluk di bumi ini maupun di langit mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, apakah dia kafir, apakah dia musyrik, atau apakah dia muslim dan sebagainya. Akan tetapi Ar-Rahim adalah khusus bagi orang mukmin seperti kita-kita yang ada di masjid ini, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Mereka itulah diperuntukkan untuk 99 nikmat Allah Subhanahu wa taala itu yang disimpan itu. Salah satunya adalah nikmat kepada orang yang ada iman di dalam hatinya,
tetapi dia jarang melaksanakan ibadah dan sebagainya. Kata Allah bahwa mereka itu sudah berada di jurang api neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan keselamatan, menyelamatkan mereka itu. Dan selanjutnya orang yang benar-benar beriman, yang bukan pendosa, oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kalau tidak diminta, kita tidak berdoa, tidak meminta, Ar-Rahman itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah kita hanya yang diperuntukkan pada waktu kita diciptakan, pada waktu kita azali, itulah rizki kita. Akan tetapi kalau kita ingin tambahan rizki, maka kita harus meminta dunia itu, meminta dunia. Ar-Rahman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak marah kalau kita tidak minta, tetapi kalau kita minta dikasih, tidak minta tidak dikasih. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang disimpan untuk orang-orang mukmin, sebagaimana kita semua juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, bahwa kalau akhirat itu kita tidak minta, Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita. Akan tetapi kalau kita memintanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak permintaan kita. Itulah mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini juga diperselisihkan oleh para ahli fikih atau ahli mazhab. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah itu 7 ayatnya, dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya. Juga dikatakan bahwa tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya. Bagi mereka yang mengatakan atau berpendapat bahwa bukan ayat dari Al-Fatihah, karena sebagaimana kita ketahui bahwa qiraah yang sampai kepada kita qiraah Asim Ibnu Najud. Qiraah Asim Ibnu Najud itu Al-Fatihah itu ada nomor ayat, ada nomor ayatnya, jadi salah satu ayat. Akan tetapi di surah-surah yang lain tidak ada nomor ayatnya, menunjukkan bahwa bukan ayat dari Al-Fatihah. Akan tetapi sepakat para ulama bahwa Basmalah itu adalah ayat yang sempurna di dalam Al-Quran. Namun ada yang berpendapat bahwa bukan ayat dari Al-Fatihah, oleh karena unsila lil fasli baina suwar. Basmalah itu atau Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan hanya sekedar untuk memisahkan antara surah yang satu dengan surah yang lainnya, sehingga
ada yang mengecilkan bacaannya, ada juga yang sama sekali tidak membaca basmalah, ada juga yang mengecilkan bismillahirrahmanirrahim, membisikkan bismillahirrahmanirrahim, dan ada yang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bagi mereka yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Al-Fatihah, dia mengeraskan bacaannya, basmalahnya. Akan tetapi bagi mereka yang mengatakan bukan ayat dari Al-Fatihah, hanya unsila lil fasli baina suwar, maka itu mereka tidak membesarkan bacaan basmalah. Jalan keluarnya di dalam ilmu fikih dikatakan bahwa jika kamu yakin terhadap apa yang kamu pahami, bahwa kita yakin bahwa basmalah itu adalah ayat dari Al-Fatihah, maka kita membaca basmalah tersebut. Akan tetapi kita tidak boleh yakin bahwa orang yang tidak membaca basmalah itu salah atau mengecilkan bacaan basmalah itu salah. Demikian pula orang yang mengecilkan basmalahnya atau sama sekali tidak membaca basmalah pada surah Al-Fatihah itu, mereka juga tidak boleh mengatakan bahwa yang membaca Al-Fatihah itu, yang membaca basmalah itu adalah pendapat yang salah. Itu namanya talfiq dalam ilmu fikih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.